Saya kalah berapa ya 500 atau berapa, saya minta kembalian 500.000, saya minta kembalian ndak dikasih. Akhirnya saya suruh ambil sendiri, saya pulang balik saya. Tak jojoi semua itu mesin-mesin itu. Lah malamnya saya diambil sama yang bosnya mesin itu. Blandar Samsikia, Blandar Dadu itu kok ben iso menang piye, akhirnya dadune saya tak kasih remote kok. Iya, tak kasih remote, saya menang terus. Saya itu sampai pinjem kontrak kiosnya Pak Harto, Ustadz itu. Tenang. Terus akhirnya main judi, tapi kan kalau itu konangan mati Mas, hati keroyok. Dadune itu wong itu sing masang bandar-bandar gitu. Alhamdulillah gantinya lebih banyak daripada dulu. Ya itu hikmahnya orang bertobat. Kalau kita tobat, nah suka betul-betul kita tobat itu Allah akan membantu ternyata. Betul kata Pak Ustadz Sukino waktu itu, almarhum Pak Ustadz Sukino. Saya dulu itu waktu pertama masih muda itu, pokoknya masyarakat itu sama saya ya tidak ada yang senang. Masalahnya ya gimana ya, di Gemolong ini, terutama kan saya di Gemolong ini banyak orang tua semua itu sama saya itu ya kalau berhadapan gitu nggak masalah, dia nggak biasa, tapi di belakang itu ya paling gedeng banget sama saya. Masalahnya saya nakal, waktu itu nakal banget. Orang berkelahi itu, mabuk-mabukan gitu. Waktu itu akhirnya untuk pengalaman saya, saya itu cuman bisa minta uang ke saudara-saudara, kadang ya minta ke temen, kadang ya kalau orang tua kan nggak punya. Saya mintanya ke temen, kadang kita malaknya ke anak sekolah itu. Tapi anak sekolah kalau berkelahi minta bantuan saya gitu, waktu itu gitu. Terus akhirnya lama kelamaan terus di tempat saya itu ada perjudian, atau judiannya itu dingdong itu loh, mesin dingdong. Saya main waktu itu di terminal ini. Waktu dulu kan daerah sini ada terminal sebelah pasar. Ada permainan, saya main di situ. Saya kalah berapa ya 500 atau berapa, saya minta kembalian 500.000, saya minta kembalian ndak dikasih. Akhirnya saya suruh ambil sendiri, saya pulang balik saya. Tak jojoi semua itu mesin-mesin itu. Lah malamnya saya diambil sama yang bosnya mesin itu. Nah, tak tahunya dia pecatan tentara. Pecatan tentara, saya diambil dibawa sampai hampir Solo sana. Saya berangkat saya tuh enggak ada tak takut ya. Waktu itu paling mati saya gitu toh. Nah terus sampai sana saya diomongin, ternyata ada Cina, orang Cina ada. Terus akhirnya saya di ring road. Saya waktu itu dikasih 15%. Kalau ada bongkaran saya sing ikut dampingi. Terus saya disuruh cari tempat mana-mana sampai di Rembang, sampai mana-mana. Akhirnya saya beli bisa beli mesin sendiri. Akhirnya juga saya beli. Akhirnya ya paling ya nanti ya atensi ke keamanan, saya akhirnya mau tambah pusing. Tapi nggak saya jelaskan, nggak saya ucapkan. Nah memang kerja di 303 itu kayak gitu. Semuanya kan ya saya ya waktu itu Samsikia juga. Lalu Blandar Samsikia, Blandar Dadu itu kok ben iso menang piye, akhirnya dadune saya tak kasih remote kok. Iya, tak kasih remote, saya menang terus. Saya itu sampai pinjem kontrak kiosnya Pak Harto, Ustadz itu. Tenang. Tapi kan ya masih cuma tetangga. Nah, Pak Harto tahu saya. Terus akhirnya saya kontrak di situ. Nah, kontrak di situ. Akhirnya main judi, tapi kan kalau itu konangan mati Mas, hati keroyok. Dadune itu wong itu sing masang bandar-bandar gitu kok. Tapi saya kalau menang, ya ngebel, keamanan datang bubar. Modelnya gitu saya. Terus akhirnya saya tak pikir, dapat uang kayak gitu tuh,
anak saya sakit, pokoknya wah nggak sebahas. Akhirnya itu kakak saya udah ngaji, alhamdulillah ngaji di MTA itu. Nah itu saya diajak, ayo apa wong kowe arep ngono terus. Akhirnya saya diajak ke pengajian di mana itu, Majelis Pusat. Saya diajak sana, terus dihampiri terus setiap minggu dihampiri. Akhirnya saya kok kakak saya kok nggak hampiri saya berangkat sendiri. Dalam hati saya itu ada niat itu berangkat sendiri saya sana. Masalahnya apa? Kan padahal saya buka ini gambarnya kabeh, tapi dulu kan saya masuk ngaji sini nggak boleh, suruh buang apa tatune. Akhirnya saya dengar Pak Ustadz itu ngendika Kak, yang penting tobat, aja dibaleni. Nah, akhirnya itu Pak. Nah, ya alhamdulillah saya dapat hidayah di MTA itu, terus saya dapat istri. Saya begitu habis 3 menit atau terus saya diajak kakak saya semua saya lereni semua. Tobat tak lereni kabeh, saya mak tambah rekoso urip saya. Dulu aja tidur uang itu masuk semua ke saya. Rumah datang semua uang. Tapi setelah saya tuh tobat malah saya tidak dapat uang. Lah itu loh, tantangan saya beratnya di situ. Akhirnya saya ke tempat mbah saya di Kacangan sana. Kowe nek niat tobat ya tinggalin kabeh. Ora sing mbok colke, bilang gitu. Sekarang udah meninggal. Akhirnya ya engko Gusti Allah tetep maring. Sing penting kowe niatmu tobat tenan. Nah, saya terus akhirnya tinggal semua cepet. Tak tinggal semua. Saya sampai diuji loh. Lebaran itu saya tuh istri saya kan yus apa kita titip aja masak. Istri pinter masak, titip di warung loh. Itu akhirnya bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Akhirnya itu waktu Lebaran kan untungnya itu dibelanjakan semua untuk bikin baju titipan biar banyak nanti Lebaran, malam Lebaran tuh. Pulang setelah pulang sore istri saya kok pulang dari kok nangis sih ngapain? Ternyata nggak laku. Pas malam Lebaran itu ternyata kan udah pada yang masak, jadi nggak laku. Akhirnya untuk pengalaman, akhirnya udah punya uang tinggal itu ya nggak laku, tak kasihkan tangga saya. Pegang uang 14.000 Lebaran itu. Punya anak 2 saya. Ya. Akhirnya suci ya memang wong arep apik suciane gede saya bilang gitu. Nah, setelah itu ya, saya bisa ngaji di sini. Akhirnya sering ke sana toh. Saya tapi ya nggak putus, terus saya ngaji terus. Masalahnya saya punya niatan tobat. Nah, terus akhirnya sampai itu kakak saya ngomong, kowe kalau udah ngaji di sini ya ikut ke Lumbang. Terus akhirnya saya ikut di sini. Ikut di sini pertama terus berjalan dengan baik. Terus akhirnya sama istri saya ajak ngaji di sini. Ya alhamdulillah saya dapat kerjaan di Jakarta di proyek. Di proyek akhirnya istri saya selama saya 8 bulan di sana, istri saya suruh saya pulang. Mas, saya buka aja. Lah ngendi manggone itu depannya warung Pak Arto itu. Nek entuk mbok tembung saya pulang. Saya nyopot, Mas, saya kerja di PU Bina Marga sebetulnya. Saya pulang, jualan hik di situ. Dulu kan ada hik di sini. Akhirnya itu udah saya jual. Nah, setelah itu berjalan dengan waktu, proyek berjalan, tapi saya ada borongan saya berangkat, sampai sekarang masih proyek sampai di kementerian, sampai di mana sampai sekarang masih. Nah, alhamdulillah gantinya lebih banyak daripada dulu. Ya, itu hikmahnya orang bertobat. Kalau kita tobat, nah suka betul-betul kita tobat tuh Allah akan membantu ternyata. Betul kata Pak Ustadz Sukino waktu itu, almarhum Pak Ustadz Sukino. Ya saya jadinya sabar, tambah sabar. Dulunya tuh saya seorang sahabat Deni, itu tentang apa ndak ada yang tak takuti. Yang penting tak tabrak. Nah aku bener tak tabrak. Nek salah saya minta maaf. Itu prinsip saya. Saya gentleman. Saya salah minta maaf. Tapi kalau saya benar sampai di mana itu orang sini tahu semua saya. Tapi sekarang ya saya enggak kayak dulu. Udah. Saya senangnya bantu, Mas. Sekemampuan saya bantu. Kalau saya punya uang ya tak bantu pakai uang. Sekarang
Oh saya tuh minta sama Gusti Allah, saya itu dapat rezeki untuk membantu gitu. Saya lah cukup lah, saya sama istri saya sama anak saya udah cukup. Ya harapan saya ya untuk menjaga keimanan saya ya saya berusaha menambah kebaikan-kebaikan itu. Saya menambah kebaikan-kebaikan. Ya karena saya juga udah istilahnya dapat ujian sakit saya kebetulan ini masih sakit kena gula itu. Saya itu kena gula ya itu ya untuk menambah hati saya biar saya tuh menambah keimanan saya, tambah kesabaran saya. Jadi saya ya terpaksa pokoknya semuanya yang berhubungan dengan kemaksiatan saya udah enggak berhubungan. Sampai riba itu saya enggak mau. Saya tuh berdoa sama Allah tuh setiap malam itu berdoa itu jauhkanlah dari hutang. Alhamdulillah dikabulkan. Saya enggak punya hutang sama sekali enggak punya. Alhamdulillah. Masalahnya saya pelajaran dari di MTA ini saya dengarkan, saya jalankan sebisa saya. Itu bisa saya. Tapi kalau kadang kalau saya belilah kesana itu kadang badan saya yang enggak kuat. Jadi saya menyadari, ya saya ambil lainnya tak ambil. Iya ikut andil lah, saya yang penting enggak kosong gitu. Apanya gitu. Ya saya gini berpesan sama pendengar, pemirsa, semoga cepat-cepatlah bertobat. Mendekatlah kepada Allah. Iya mendekatlah. Memang orang beriman tuh memang diuji berat sekali ujian itu sebetulnya berat sekali. Saya tuh sampai mau nangis loh kalau mengingat masa lalu saya gitu loh. Iya betul. Saya tuh kayak akan menangis. Kan kalau mau saya ceritakan semua kan nggak mungkin waktunya ya. Jadi ya yang penting kita bertobat dekat kepada Allah. Bagaimana kita berusaha mumpung kita masih sehat. Itu kan dekatlah. Saya minta pemirsa siapa saudara saya tolonglah segera bertobat. Segera bertobat. Seperti yang saya jalani ini. Saya nggak bisa mengutarakan lagi. Terima kasih Pak. Saya Ahmad Handoko dari Sragen untuk Titik Balik Persada FM.